Selamat datang kembali di channel Catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kesebangunan pada bangun datar. Nah, sebenarnya ya, konsep kesebangunan pada bangun datar sendiri ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu ada pada ukuran foto. Kalau kita mau mencetak foto ya. Nah, ukuran fotonya itu ya, di sini saya ambil 3 ukuran foto ya. Ukuran foto yang pertama itu 2x3. Nah, kemudian ukuran foto kedua 3x4. Ukuran foto yang terakhir itu 4x6. Nah, 2 pasang ya dari 3 foto ini ya, itu adalah sebangun. Ayo, bisa tidak kita tentukan pasangan foto yang mana tuh yang sebangun? Tentu kita belum bisa tentukan ya, karena kita belum tahu apa itu sebangun. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan sebangun, ya kan? Jadi ya, sebangun itu sendiri, 2 buah bangun akan dikatakan sebangun itu apabila dia memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama ya, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Kemudian syarat kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu harus senilai. Jadi kalau dia memenuhi 2 syarat ini, dia pasti sebangun. Kalau dia hanya memenuhi 1, ya tidak sebangun, karena harus memenuhi dua-duanya. Oke? Nah, balik lagi nih ke 3 ukuran foto yang sebelumnya kan. Kita mau tentukan dia 2 pasang foto yang sebangun dengan berdasarkan syarat kesebangunan. Jadi kita periksa nih apakah nanti pasangan-pasangan foto itu memenuhi 2 syarat ini gitu. Nah, syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar kan. Nah, perhatikan ya, semua ukuran foto ini memenuhi syarat pertama. Kenapa? Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar semua, yaitu 90 derajat ya di sini. Nah, oke, ini 90 derajat. Oke, ini 90 derajat ya. Kenapa 90 derajat? Nah, coba perhatikan ya. Ini tadi foto A ya. Ini foto A. Yang paling kecil itu foto A. Kemudian yang sedang itu ukuran B. Yang paling besar itu foto C. Kemudian foto A tadi itu 2x3 ya. Oke, 2x3 berarti sisi pendeknya ini 2 cm ya. 2 cm. Terus sisi panjangnya ini 3 cm. 3 cm. Terus yang foto B tadi ukurannya ini berapa tadi ya? 3x4 ya. Oke. 3x4 berarti sisi pendeknya 3 cm. Terus sisi panjangnya ini adalah 4 cm. Nah, kemudian foto yang C itu ukurannya adalah 4x6. Dimana sisi yang pendeknya ini 4 cm dan sisi panjangnya adalah 6 cm. Nah, balik lagi ke syarat pertama. Kan kita cek di syarat pertama kan apakah dia memenuhi. Ternyata semua ukuran foto itu memenuhi syarat pertama, karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, yaitu 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena itu sudut siku-siku ya. Bentar, ini ribet sekali ya. Oke, 90 derajat itu ya. Nah, kenapa 90 derajat nih? Coba kita tes ya. A sama B, perhatikan ya foto A sama B. Kita mau lihat sudut yang bersesuaiannya. Sudut yang ini tuh ya, bersesuaian. Sudut yang ini itu bersesuaian dengan sudut yang sini, ya kan? Sudut yang di sini bersesuaian dengan yang sini. Di sini juga sama di sini. Di sini sama di sini. Nah, ini kan bentuknya siku-siku. Siku-siku ya 90 derajat gitu. Ini juga ya, siku-siku juga, siku-siku juga, siku-siku juga. Ya pasti sama lah 90 derajat semua ya. Oke, berarti semua pasangan foto baik AB, BC, dan CA ya, itu memenuhi syarat yang pertama. Jadi kita lanjut periksa ke syarat keduanya. Nah, syarat kedua berarti kita periksa dulu yang foto A sama B ya, pasangan foto A dan B kita mau periksa nih. Foto A dan foto B kita periksa. Foto B itu perbandingan panjang sisinya bersesuaian. Apakah bersesuaian? Nah, kita periksanya sisi pendek yang di foto A kita bandingkan dengan sisi pendek di foto B. Nah, di foto A sisi pendeknya 2 cm ya.
di foto B sisi pendeknya 3 cm kan, nih yang ini. Berarti kita bandingkan dengan ini, berarti perbandingannya di sini adalah 2:3. Nah, berarti perbandingannya 2:3 nih sisi pendeknya. Setelah sisi pendeknya kita bandingkan lagi sisi panjangnya ya. Oke, sisi panjang yang di foto A itu 3 cm ya. Oke, ini 3 cm nih. Yang ini ya, 3 cm. Kemudian sisi panjang dari foto B itu adalah 4 cm. Berarti di sini ya nanti perbandingannya itu adalah 3:4. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan kan harusnya semua sisinya kita periksa ya. Tapi karena sini bentuknya persegi, nah yang sisi pendeknya ini sama dengan ini ya, jadi cukup satu saja yang kita lihat perbandingannya. Sama juga untuk sisi panjangnya, sisi panjang yang ini itu sama dengan sisi panjang yang di sini, jadi cukup satu saja yang kita periksa perbandingannya. Oke, maka ini kan terlihat tuh ya, 2:3 sama 3:4 ya kan. 2:3 sama 3:4 kan tidak sama nilainya. Berarti ini bisa kita tulis bahwa pasangan A dan B itu, foto A dan foto B itu tidak sebangun. Nah, seperti ini simbol tidak sebangun ya. Ini berarti dia tidak sebangun. Oke. Kalau sudah, sekarang kita periksa untuk pasangan yang B, foto B dan C. Ayo, foto B dan C lagi yang kita periksa. Foto B dan C berarti sama kayak tadi, sisi pendek yang di B kita bandingkan dengan sisi pendek yang di C. Sisi pendek yang di C itu adalah 4 cm. Sisi pendek B itu 3. Berarti perbandingannya di sini adalah 3:4 ya. Oke, kemudian setelah sisi pendek, sisi panjangnya lagi. Sisi panjang yang di B itu 4 cm. Sisi panjang yang di C itu adalah 6 cm. Berarti perbandingannya nanti di sini itu adalah 4:6. Nah, 4:6 sendiri ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Cari, kalau mau menyederhanakan, cari suatu bilangan yang bisa membagi 4 sama 6. Ternyata bilangan itu adalah 2, berarti 4 dibagi 2 dan 6 kita bagi 2. Maka kita peroleh bentuk sederhana perbandingannya adalah 2:3. Ternyata 2:3 itu ya tidak sama dengan 3:4. Berarti kita bisa tulis bahwa untuk foto B dan C itu ya, B itu tidak sebangun dengan C seperti ini ya. Berarti sudah pasti yang sebangun yang dimaksud di soal ini ya, udah pasti A sama C ya, atau C sama A. Tapi tetap harus kita buktikan dulu ya. Kita mau lihat nilai perbandingannya itu dapat berapa. Nah, sekarang A dan C sama seperti tadi, sisi pendek dari A kita bandingkan dengan sisi pendek di C. Sisi pendek di A itu adalah 2 cm. Sisi pendek di C adalah 4 cm. Berarti perbandingannya adalah 2:4. Nah, 2:4, cari suatu bilangan yang bisa membagi 2 sama 4. Ternyata bilangan itu adalah 2 ya. Berarti 2 dibagi 2 dapatnya nanti 1. 4 bagi 2 dapatnya 2. Maka bentuk sederhananya nanti ya, ini dibagi 2. 2 bagi 2. Maka didapat bentuk sederhananya adalah 1:2. Nah, sekarang setelah sisi pendeknya kita bandingkan, sisi panjangnya lagi kita bandingkan. Sisi panjangnya untuk yang A kan 3 cm, sisi panjang yang C 6 cm. Berarti perbandingannya adalah 3:6. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. Dibagi dengan 3. Dibagi 3, kemudian sini bagi 3. Berarti bentuk sederhananya kita dapat perbandingannya adalah 1:2. Nah, ini kan kelihatan kalau sama kan, perbandingannya sama-sama 1:2. Maka A dan C bisa dikatakan adalah pasangan yang sebangun. Gini bentuknya. Oke, bisa dipahami ya konsep dari kesebangunan. Jadi harus memenuhi 2 syarat ini, baru bisa dikatakan suatu bangun itu sebangun. Sekarang kita masuk di pembahasan soal ya. Untuk contoh soal pertama ya, perhatikan 2 bangun berikut ini. Nah, bangun pertama itu dinamakan dengan bangun P ya. Bangun P ini sepertinya adalah, oke, sudutnya ada berapa tuh? Ada 4, berarti dia segi 4, cuman tidak beraturan aja bentuknya ya. Kemudian ada bangun Q, namanya bangun Q.
Pertanyaannya adalah bangun P dan Q ini dikatakan sebangun. Panjang X dan Y berturut-turut adalah, berarti kita harus mencari sisi yang belum diketahui pada dua bangun yang sebangun ini gitu. Berarti kita menggunakan syarat kedua ya, berdasarkan syarat kedua dari konsep kesebangunan. Syarat keduanya tadi itu adalah sisi-sisi yang berbanding itu senilai. Berarti sisi-sisi ini perbandingannya itu harus senilai semua ya, senilai semua di sini. Berarti caranya ya, perhatikan ya gambarnya, bangun Q ini kan posisinya belum sama persis dengan yang di P kan. Nah, biar mudah, coba kita samakan dulu bangun Q ini ya. Kita samakan dulu posisinya sama seperti yang di bangun P biar kelihatan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Berarti ini kita putar ke arah sana satu kali ya. Maka nanti kalau kita putar maka jadinya gambarnya nanti itu seperti berikut ini nih, yang Q ini ya. Jadi ya gambarnya seperti ini. Ini kan posisinya sudah sama ya dengan bangun P. Nah, kita sudah lebih mudah menentukan sisi yang bersesuaiannya ya. Oke, jadi sisi yang bersesuaiannya itu, sisi yang bersesuaian yang pertama itu yang X dulu. Kita lihat ya, bersesuaian dengan sisi mana dia? Dengan yang di Q. Jadi kita mau bandingkan P ke Q ya. Oke, P ke Q, sisi yang bersesuaian X dulu. X itu banding dengan sisi mana bersesuaiannya? Nyata dengan yang 0,25 ini kan. Berarti X banding 0,25 itu sama dengan, ingat ya, harus sama semua perbandingannya. Nah, untuk sisi yang selanjutnya adalah 2 cm. Bersesuaian dengan sisi yang mana? Jelas 0,4 ya, berdasarkan gambar. 2 per 0,4 itu sama dengan, ingat harus sama semua perbandingan sisinya. Sekarang 5 cm. 5 cm itu sebanding dengan kita bandingkan dengan yang ini ya, 1 cm di Q. Oke, bersesuaian sisinya ya. Oke, 5 banding 1 sama dengan juga lagi sisi yang terakhir adalah 6 cm. Nah, 6 cm itu banding dengan sisi bersesuaiannya yang Y ya. Oke, berarti 6 banding Y. Inilah dia perbanding, sisi-sisi perbandingannya itu harus senilai. Nah, sekarang kalau kita mau cari nilai X, kita cukup ambil dua saja, dua perbandingan ya. Berarti yang ini itu sama dengan yang ini ya. Kita ambil. Berarti X per 0,25 itu sama dengan 2 banding 0,4 ya. Tinggal dikali silang. X kali 0,4. X kali titik itu sama dengan kali ya. 0,4 sama dengan 2 kali 0,25 ya. 0,25 berarti X nya itu sama dengan 2 kali 0,25 berapa? 2 kali 0,25 langsung saja ya. 2 kali 0,25 itu berapa? Iya, 2 kali 0,25 itu adalah 0,5. Tinggal nanti 0,5 kalian bagi dengan 0,4 angka yang tadi di sini. 0,4. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, 0,5 dibagi 0,4 itu sama saja 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4 itu adalah 1, berapa yuk? 10,2. Berarti 1,225. Jawabannya udah pasti B sih. Karena di sini yang S-nya sudah 1,25. Tapi kita mau cari juga nilai Y ya. Oke, sudah dapat ya. Sekarang kita hapus dulu yang ini. Kita hapus dulu. Kita mau cari lagi yang nilai Y-nya. Oke, nilai Y-nya. Nilai Y. Nah, nilai Y ini ya. Oh, berarti kita pakai dua perbandingan ini ya. Kita pakai 5 banding 1 sama dengan 6 banding Y. Oke. Berarti 5 banding 1 sama dengan 6 banding Y. Cukup kita ambil 2 saja ya. 2 perbandingan. Jadi tinggal dikali silang. 5 kali Y titik itu sama dengan kali ya. Jangan lupa. 6 kali 1. Ya berarti Y-nya sama dengan 6 kali 1 berapa? 6 kali 1. 6 kali 1 6 ya. Tinggal dibagi dengan angka yang di sini tadi. Nanti 6 dibagi 5 berarti 6
6 dibagi 5 adalah 1,2. Berarti jawabannya adalah, kan terbukti bahwa jawabannya di option B. Seperti itu ya caranya untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Jadi kalian samakan dulu posisi bangunnya biar kelihatan jelas sisi-sisi yang bersesuaiannya nanti. Oke, untuk soal pertama seperti itu penyelesaiannya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik tombol like ya, dan share juga ke teman-teman kalian. Satu lagi, biar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran matematika, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.